Perkenalkan, kami dari kelompok Gacil Family dan saya Rizky Halir sebagai ketua kelompok, dan di sebelah saya Amdan Badar sebagai anggota kedua, dan di sebelah saya Salsabila Herunisa sebagai anggota ketiga. kami di sini akan menjelaskan terkait proyek kami, di mana itu sistem peminjaman alat olahraga kampus. Nah, langsung saja saya anggota 2 untuk menjelaskan dari hasil proyek kami dengan berjudul Sistem Informasi Peminjaman Alat Olahraga Kampus. Skenario proses nomor 1, skenario proses bisnis. Proyek kami berjudul Sistem Informasi Peminjaman Alat Olahraga Kampus. Sebelum ada sistem ini, proses peminjaman alat masih manual menggunakan buku catatan. Akibatnya sering muncul masalah seperti data tidak akurat, alat hilang, atau mahasiswa bingung mengacak ketersediaan alat. Dengan sistem yang kami bangun berbasis Oracle database seluruh proses mulai dari pengecekan alat peminjaman, pengambilan hingga pengecatan, laporan menjadi otomatis dan rapi. Mahasiswa bisa melihat kesediaan alat, sementara petugas lebih mudah mengolah data dan mengacak laporan. Tujuannya adalah menciptakan proses peminjaman yang cepat, akurat, dan terintegrasi. Nah, di sini langsung saja saya masuk di entitas atribut dan UID. Nah, di sini dari proses bisnis tersebut kami menemukan beberapa entitas utama, yaitu entitas mahasiswa atribut, ID mahasiswa, nama, NIM, program studi, email, dan nomor telepon. Entitas alat olahraga atribut, ID alat, nama alat, jenis alat, jumlah tersedia, kondisi alat, lokasi penyimpanan. Entitas petugas yaitu atribut, ID petugas, nama petugas, jabatan, nomor telepon, dan email. Entitas peminjaman atribut, ID peminjaman, tanggal pinjaman, tanggal kembali, status peminjaman, ID mahasiswa FK, ID petugas FK, identitas detail peminjaman atribut, ID detail, ID peminjaman FK, ID alat FK, jumlah peminjaman, kondisi sebelum dan kondisi sesudah. ID pengambilan atribut, ID pengambilan, tanggal pengambilan, kondisi alat, saat kembali, denda, ID peminjaman. Tiap entitas mahasiswa yaitu ID mahasiswa alat olahraga, ID alat petugas, ID petugas peminjaman, ID peminjaman, detail peminjaman, ID detail pengambilan dan ID pengambilan. Nah, di sini saya masuk di entitas kunjungan, yaitu atribut, ID kunjungan, tanggal kunjungan, tujuan kunjungan, waktu masuk, waktu keluar, keterangan, ID mahasiswa dalam kurun FK, ID petugas, dan subject type, yaitu kunjungan, tanggal kunjungan, tujuan kunjungan, waktu masuk, waktu keluar, keterangan, dan subject type yaitu kunjungan peminjaman, ID peminjaman, jumlah alat pinjaman, status peminjaman. Dan kunjungan pengambilan yaitu ID pengambilan FK, tanggal pengambilan, kondisi alat, saat kembali, dan denda. Nah, langsung saja pada soal selanjutnya teman saya yang akan menjelaskan. Baik, di sini saya sebagai Salsabila Herunisa sebagai anggota ketiga, di sini saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya, di mana pemateri selanjutnya adalah relasi antar entitas, yang dimana sistem kami memiliki relasi seperti satu mahasiswa memiliki banyak peminjaman, dan satu petugas memiliki melayani banyak peminjaman. Setiap peminjaman memiliki banyak detail peminjaman. Alat olahraga dapat muncul pada banyak detail peminjaman. Peminjaman bisa dengan pengembalian 1:1. Jadi kunjungan adalah super type,
dengan subtype kunjungan, peminjaman, dan pengembalian. Selanjutnya kami menggambarkan IRD berdasarkan semua relasi cardinality dan optionality yang sudah dianalisis, mana kami melakukan normalisasi untuk memastikan tidak ada atribut yang tergantung pada selain UID. Misalnya, pada entitas tertentu ada atribut yang harus dipisah karena bukan tergantung pada UID sehingga dibuat entitas baru. Selain itu, kami menggunakan model supertype dan subtype. Kami menggunakan model supertype dan subtype pada entitas kunjungan karena terdapat 3 jenis kunjungan yang strukturnya datanya berbeda-beda. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pada pemateri berikutnya. Langsung saja saya akan menjelaskan. Saya Rizky Halil dengan ketua kelompok dari proyek basis data ini. Saya akan menjelaskan dari materi selanjutnya yang telah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya. Dari situ saya akan menjelaskan melakukan mapping ke diagram tabel dengan presisi mapping. Untuk itu, di sini kita diminta untuk memberikan 2 contoh pembuatan tabel mapping, di mana ada tabel mahasiswa dan tabel peminjaman. Di sini saya menggunakan ada primary key-nya, ada entitasnya, ada ID mahasiswa, care dengan presnya 10, nama mahasiswa versi 1 dengan 100, NIM, prodi, nomor telepon, email. Sedangkan tabel peminjaman itu ada ID peminjaman, ID mahasiswa, ID petugas, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status pinjaman. Kemudian kita di sini disuruh diminta untuk perintah SQL DDL-nya. Di sini SQL buat ikut perintah DL untuk setiap tabel pastikan tabel yang memberikan referensi di luar. Maka kita coba membuka perintah-perintah yang telah kita buat, di mana ada ini, di mana kita menggunakan create tabel mahasiswa, ID mahasiswanya car dengan primary key, name varchar tuda atau uniq atau primary key, atau nama mahasiswa, varchar tuda dengan 100, prodi, email, dan nomor telepon. Ketika kita beranikannya itu maka ada berhasil. Nah, untuk menampilkan tabelnya maka kita menggunakan DSC mahasiswa. Kemudian tampilan tabelnya akan menjadi seperti ini, di mana ada ID mahasiswa, NIM, nama mahasiswa, prodi, email, dan nomor telepon. Kemudian kita disuruh pengisian tabel, di mana pengisian tabelnya itu kita disuruh pengisian tabel mahasiswanya. Maka kita coba buka kembali perintah tabelnya untuk pengisian data. Ini salah satu contoh pengisian tabel insert menggunakan insert into, yang dimana kita menggunakan ID mahasiswa, nama mahasiswa. Coba saya perbesar dulu, saya perbesar dulu menggunakan insert itu. Sini ada ID mahasiswa, nama mahasiswa, prodi, nomor HP, email, folio, sekalian informatika. Ketika kita bandingkan ini, maka untuk membandingkannya maka kita bandingkan 1 per 1 antara baris ini untuk memasukkan semua data ke dalam. Ketika kita akan mendapatkan tabel menggunakan slash from, maka kita bandingkan ini 1 per 1. Nah, untuk menampilkan hasilnya maka kita menggunakan perintah slash from untuk menampilkan struktur tabelnya yang telah dibuat. Maka struktur tabelnya akan menjadi seperti ini. Nah, ada Subur Santoso, sekalian, Anissa Putra, dan Tasya Amelia. Kemudian kita testimoninya mahasiswa. Setiap anggota kelompok menyampaikan 10 detik. Saya Rizky Halil dari proyek ini. Saya belajar bagaimana merancang basis data itu mulai dari proses bisnis sampai implementasi SQL. Saya juga belajar bekerja sama dalam tim. Untuk itu saya langsung memberikan pendapat atau solusi kepada anggota saya. Saya Hamdan Bader.
Dari proyek ini saya mendapatkan pengalaman membuat ERD secara lengkap dan memahami penggunaan constraint dalam Oracle. Mungkin itu saja dari saya. Baik, saya Salsabila Hermisa. Di sini dari proyek ini saya belajar bagaimana menghubungkan proses bisnis ke database dan bagaimana membuat video presentasi kelompok. Baik, itu saja. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya, teman saya selanjutnya. Berdasarkan dari saran dan teman-teman saya yang telah mendapat pelajaran dari proyek ini, itu saja dari proyek kami yang kami presentasikan pada hari ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf, dan semua kesalahan itu datangnya dari manusia, yang benar itu hanya datang dari Tuhan. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.